Alih-alih menuntaskan pembangunan desa dalam periode 9 tahun, banyak kepala desa justru terlibat korupsi. Akibatnya pembangunan dan kesejahteraan desa tidak optimal. Berikut liputan tim Delik RCTI. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai sebagai jalan tengah guna memaksimalkan kinerja serta pembangunan di desa. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa dibatasi hanya 6 tahun untuk satu periode. Namun, aksi kepala desa yang menuntut masa jabatan 9 tahun dalam satu periode akhirnya dikabulkan oleh DPR. Di sisi lain, penambahan masa jabatan Kades justru menuai sorotan. Pasalnya, perilaku buruk sejumlah oknum Kades justru dianggap bertolak belakang dengan isi tuntutan mereka saat meminta penambahan masa jabatan. Orang-orang yang maju di kepala desa itu memang orang-orang yang tadi, mohon maaf ya, mereka punya uang, mereka juga mohon maaf melibatkan bandar-bandar gitu. Kayak bandar mohon maaf ya, mereka biasanya ketika pemilihan itu banyak bandar-bandar yang berdatangan gitu. Entah bandar judi, entah bandar apa, memberikan tadi kan sumbangannya untuk bertarung ya, mengikuti kontestasi di Pilkades itu. Nah, inilah membuka ruang bagi kepala desa untuk menyimpang ya, perilaku menyimpang karena uangnya diambil dari pihak lain. Besarnya dana desa yang digelontorkan tiap tahun mengundang kekhawatiran akan adanya penyelewengan oleh oknum perangkat desa seperti yang marak terjadi saat ini. Ini yang kita sesalkan karena tren kenaikan itu terus terjadi setiap tahun. Namun pada waktu yang bersamaan, pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar dan terjadi kenaikan hampir setiap tahun, maka pertanyaan reflektifnya adalah apakah sudah dilakukan monitoring dan evaluasi atas sengkarut hukum yang mendera pemerintahan desa. Jangan sampai justru pemerintah hanya menaikkan tanpa ada evaluasi. Dengan anggaran yang terus meningkat seiring bertambahnya masa jabatan kepala desa, diharapkan pembangunan desa dapat lebih maksimal. Hal ini tentunya perlu ditunjang dengan kompetensi kepala desa yang mumpuni. Karena tak dipungkiri, penyebab korupsi dan perilaku buruk oknum kepala desa terjadi karena minimnya kompetensi aparat desa, serta tidak adanya transparansi maupun pengawasan yang optimal. Saat ini adalah mekanisme pemilihan kepala desa yang lebih demokratis, yang lebih akuntabel, yang lebih transparan, yang lebih meminimalkan praktek politik uang, sehingga bisa dihasilkan satu kandidat yang memang benar-benar kompeten, bisa dihasilkan kepala desa terpilih yang benar-benar punya komitmen untuk pembangunan desa, tidak kepala desa yang punya duit saja yang terpilih. Pengesahan masa jabatan yang lebih lama menjadi 9 tahun perlu mendapat perhatian serius terkait bagaimana pengawasan dijalankan. Sebab kemajuan dan kesejahteraan suatu desa bukan hanya soal durasi menjabat, tapi juga harus mempertimbangkan mental dan kemampuan serta pemahaman pejabat desa agar benar-benar mengemban amanah dengan maksimal.